Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak ucapkan kepada siswa-siswi yang telah sudi melihat video call, belajar melalui video call. Pertama-tama Bapak mengucapkan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu ingat semboyan COVID-19, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, pakai masker. Sebab Bapak lihat di media elektronik, ya COVID-19 ini bukan makin reda, malah makin meningkat. Dan Indonesia, Bapak lihat di media elektronik itu ranking ke-23, nomor 1 Amerika. Ya, jadi walaupun tidak nampak, walaupun apa, marilah sama-sama kita jaga yang Bapak bilang tadi, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Minggu kemarin kita telah masuk bab 2. Siswa-siswi sekalian buka buku bab 2, buku paket. Itu judul kemarin itu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Ya, kita ulangi sedikit, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Kita tahu minggu kemarin telah Bapak terangkan bahwa yang menggunakan demokrasi Pancasila itu adalah negara Indonesia. Sedangkan negara-negara lain negara, lain bentuk pemerintahnya, lain pula sistem demokrasinya. Jadi kita lihat salah satu pilar daripada demokrasi itu di dalam teori trias politika, itu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Jadi salah satu pilar daripada trias politika itu adalah ya demokrasi itu. Demokrasi itu ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung itu rakyat seluruhnya diikutsertakan, seperti yang dilaksanakan oleh negara kita saat ini. Kalau demokrasi tidak langsung itu melalui perwakilannya, itu seperti pada waktu Orde Baru, itu melalui DPR, MPR, suaranya memilih hasil dalam pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat melalui anggota dewan, partai-partai politik. Yang pada Orde Baru itu ada 2 partai politik, 1 kekaryaan, yang pertama golongan karya, yang kedua Partai Demokrasi Indonesia, yang ketiga Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan setelah era reformasi ini, itu kebebasan daripada berbicara seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 99. Itu setiap warga negara Indonesia berhak mengemukakan pendapat di depan umum. Jadi tidak ada yang boleh menghambat, itu ada undang-undangnya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990. Itu kebebasan pers, kebebasan wartawan ataupun ya warga negara menulis, mengapakan, asalkan kebebasan itu bertanggung jawab, tidak asal tulis sesuai dengan fakta. Yang ketiga ada lagi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, yaitu tentang partai politik. Nah, ini kita lihat partai politik di Indonesia ini cukup bagus, tumbuh subur, banyak partai, banyak golongan memilih dan dipilih, hak pilih aktif, hak pilih pasif. Ya, warga negara Indonesia itu
menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 itu boleh mendirikan partai politik. Bahkan partai politik yang paling banyak di dunia adalah Indonesia. Sedangkan negara maju aja, Amerika, Inggris, ya negara-negara lain kita lihat hanya 2 partai. Nah, kalau Indonesia ini sampai lebih kurang 14 partai politik. Sehingga kita bingung milih siapa. Waktu kampanye, masing-masing partai itu ya memajukan programnya. Tapi setelah dipilih, itu kadang-kadang yang kita pilih itu tidak peduli dengan kita. Hanya waktu pemilihan aja. Janji tinggal janji. Itu yang kita lihat di Indonesia. Dan sering kita lihat kalau kebebasan pers itu wartawan bebas memberitakan kayak kasus-kasus, umpamanya kebebasan berbicara di depan umum itu kita lihat umpamanya di media elektronik kayak di TV One berdebat tentang masalah hukum, tentang hak asasi manusia, tentang korupsi. Nah, wartawan boleh memberitakan. Ya, jadi itulah kemajuan yang kita lihat ya di dalam demokrasi Pancasila di era reformasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini kita lihat itu diawali dari sejak tahun 1945. Itu tahap pertama sampai 1949. Di era ini tentunya ya karena negara Indonesia di samping baru merdeka, negara baru berdiri, tentu ya pelaksanaan roda pemerintahan itu tidak sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan di sana sini. Kemudian era kedua 1949 sampai 59. Nah, di era ini pun juga banyak terjadi bongkar pasang, pergantian Undang-Undang Dasar 45 ke Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, yang akhirnya ya 59 itu oleh pemerintah atau presiden untuk menstabilkan negara dikeluarkanlah dekret 5 Juli 1959. Kembali lagi ke demokrasi Pancasila. Kalau sebelumnya itu 1949 59 itu demokrasi liberal. Kemudian berubah lagi, mungkin gak cocok dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia, kembali lagi ke demokrasi Pancasila, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu awal kemerdekaan Indonesia. Masih mencoba-coba, masih meraba-raba. Kemudian tahap ketiga 5965 itu demokrasi terpimpin. Pada masa ini pun belum juga sempurna demokrasinya, yang akhirnya terjadi peristiwa G30 SPKI yang membawa bangsa Indonesia ini merombak total ya pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ya, koreksi atas penyimpangan dilakukan oleh Orde Lama. Tapi ya lama-kelamaan Orde Baru pun ya lebih parah lagi daripada Orde Lama. Ya, tapi ya berjalan juga lebih kurang lebih 30 tahun. Di mana pemerintahannya pemerintahan otoriter. Tidak ada kebebasan pers, adanya majalah Tempo yang dibrandel karena memberitakan, membuat karikatur di kulit majalah Tempo itu. Bapak ingat kali tahun 84 di majalah Tempo itu karikaturnya ya pokoknya menyinggung pejabat negara lah. Nah, makanya oleh Menteri waktu itu, Menteri Penerangan, ya majalah Tempo itu nggak boleh terbit, ditutup. Koran-koran, berita-berita
Jadi beritanya yang baik-baik aja, yang tidak boleh menyinggung, tidak boleh mengapa pemerintah. Itu di zaman Orde Baru. Kemudian partai politik pun begitu. Nah, nggak ada seperti sekarang. Partai politik setiap kali pemilu, pemenangnya tetap Golkar. Presidennya tetap satu orang. Sampai hampir 7 periode. Sedangkan sekarang ini kita lihat hanya boleh seorang pemimpin negara itu atau presiden menjabatnya ya 10 tahun 2 kali 5. Udah lewat 2 kali 5 itu nggak boleh lagi. Adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, kemudian partai politik banyak yang muncul. Nah, itu di zaman reformasi sekarang ini. Hal ini sesuai juga dengan semangat reformasi, yang mana oleh MPR telah melaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 4 kali. Nah, jadi disempurnakan dulu hukum peraturan sistemnya, baru pelaksanaannya. Jadi supaya dalam kehidupan bernegara itu aman, tentram, damai, tidak ada. Sedangkan itu pun kadang-kadang kita lihat di dalam media elektronik, masing-masing parpol ya atau parpol lain kantornya dilempar bom molotov, kayak kantor PDIP diserang, orang tak dikenal. Nah, karena kita lihat yang berkuasa ya, kalau di dalam era reformasi sekarang ini ada Demokrat, ada PDIP. Ini nanti seperti kita lihat sekarang ini, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 itu tentang partai politik. Sekarang ini masing-masing partai politik mencalonkan balonnya. Ya, kita lihat kebanyakan itu pemerintahan tingkat 2 atau bupati. Kita lihat mulai dari Medan sampai Pekanbaru, sampai Rohil, Siak, sampai Solo. Nah, itu mencalonkan balon bakal calon ya, wali kotanya, bupatinya, ada Partai Nasdem, ada PDIP, ada PSII, ada Bulan Bintang, ada PAN. Nah, jadi itu nampak sekali dalam perjalanan demokrasi Indonesia makin lama makin hari semakin bagus. Ya, sebab kita tahu demokrasi di negara kita ini berbeda dengan negara lain. Kalau di Indonesia ini antara liberalisme dan komunisme. Nah, kalau kita ikut liberalisme itu di Amerika itu kebebasan mutlak. Nah, sedangkan di Indonesia itu kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kalau di Amerika liberalis. Kalau kita masuk demokrasi komunis, itu lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat, segala-galanya demi partai untuk rakyat. Kalau Indonesia keduanya, ya itu tadi, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan orang lain. Ya, salah satu ciri negara demokrasi itu adanya pelaksanaan pemilihan umum. Di dalam pelaksanaan pemilu itu ada azas-azas pemilu, yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi melalui waktu yang singkat, melalui video call ini, Bapak minta kepada siswa, kalau hanya dengan cerita Bapak ini mungkin nggak cukup. Kalian harus membaringi, membaca buku, dan melihat media-media elektronik lainnya. Jadi Bapak cukupkan untuk hari ini sekian dulu. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf.
Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.